Ya, pada kali ini aku mau jelasin mengenai perhitungan tangga. Nah, untuk perhitungan tangga itu, pertama kalian harus ngitung balok tangganya. Nah, balok tangganya itu ada di sini. Jadi, misalnya ini tangga. Ini lantai 2. Ini lantai 1. Nah, balok tangganya itu ada di sini. Nih, ini balok tangganya ada di sini. Di bordesnya. Jadi ini namanya bordes. Nih. Nah, yang ini namanya bordes. Nah, untuk tulangan overlapnya ketentuannya kayak gini. Bentar. Nah, untuk di bawah sini itu overlapnya 12D. 12 dikali diameter dari tulangan. Ini tulangannya itu D13 kan. Berarti 12 kali 13. Terus untuk di sini juga kan sama ada overlapnya. Itu 12D juga. Terus nanti di sini ini sama ini 40D. Nah, untuk tulangan melintangnya yang ini kan, nah tulangan untuk kesininya nih, yang ke sini kan ada bengkokan nih. Nah, bengkokannya ini dia nambah 5 cm aja. Jadi bengkokannya ditambah 5 cm, ini 5 cm, yang ini juga 5 cm, kanan kiri 5 cm. Nah, pertama kalian harus tahu panjang merengnya nih. Jadi kan ada detail. Nah, ini nanti detailnya aku kirim aku tambahin di Google Classroom. Jadi panjang ini, panjang merengnya itu kan 2.700 atau 2,7 meter kan. 2,7 meter, terus panjang ininya enggak deh. Terus tingginya itu kan, tinggi bangunnya 4 meter. Tingginya bangunannya ini kan 4 meter. 4 meter. Nah, untuk setengahnya dari bordes kan berarti bordes di tengah-tengah berarti 2 meter. Nah, makanya buat dapat merengnya ini, buat dapat jarak mereng ini jarak merengnya sama kayak yang atas ya. Sama kayak yang atas ini. Itu berarti rumusnya pakai rumus Pitagoras biasa. Berarti kan akar dari 2,7 ditambah sama 2 meter. Nah, kuadrat. Nih. Ini dapatnya berapa kemarin? 3,36.
3,36 meter. Jadi sisi miringnya 3,6 meter. Ini sisi miringnya 3,6 meter. Nah, pertama kalian kan ngitung, aku bilang tadi kan pertama kalian ngitung dari balok tangganya dulu kan. Kalau ngitung balok tangga sama kayak kalian ngitung balok biasa. Nih. Ini nggak ada tulangan sengkang tambahannya nggak ada. Nah, ini detailnya di sini. Nah, di sini. Detail balok tangganya di sini. Jadi pertama kalian ngitung detail balok tangga kayak biasa. Nah, untuk tulangan utamanya langsung dipakai 3.000 aja. Jadi nggak usah dikurangin sama kolom ini, nggak usah. Nggak apa-apa. Buat mempersimpel aja. Terus untuk ininya, sengkangnya juga kan biasanya pakai bentang bersih. Nah ini langsung pakai 3.000 juga. Nih langsung pakai 3.000. Yang sengkang tumpuan juga langsung pakai 3.000 sama. Ini sengkang tumpuan sama lapangannya sama sih. Misalnya kalian mau pakai langsung sengkang gitu doang bisa juga, terserah. Di sini aku pisah sengkang tumpuan sendiri, lapangan sendiri. Nah terus lanjut aja ke bagian tangganya. Nah bagian tangganya ini pertama aku ngitung tulangan utama arah Y atas. Nah maksudnya atas itu tulangan itu kan ada atas sama bawah. Nih. Bentar. Ya, untuk tulangan atasnya itu nyambung dia. Nggak ada overlap. Jadi nyambung terus. Nah, yang aku bilang tulangan Y itu berarti yang arah sini. Warna merah deh. Y itu arah ke sini. Ini tulangan Y. Dan ntar tulangan X itu yang arah ke sana. Ini tulangan X nih. Sini. Jadi pertama aku ngitung tulangan utama arah Y atas. Arah Y, penting ke sini kan. Yang merah ini kan. Terus yang atas. Yang atas tuh yang ini. Yang menerus nih. Nih, yang atas nih gini. Nah itu rumusnya ini. 15,6. 15,6 dari mana? 15,6 itu dari ini. Bentar. Nih yang 6D tadi. Ini satuannya kan senti, ini langsung aku jadiin satuan senti. 6 dikali D. D-nya berapa? D-nya itu 13. Ini. Untuk tulangan yang atas kan 13. D 13. Ini aku tulis di sini nih. D 13. Dapat 15,6 cm. Kalau kalian kaliin. Terus 3 yang ini 336 ini panjang sisi miringnya yang tadi udah dihitung. Terus 140 ini apa? 140 ini panjang bordesnya. Kan tadi yang 336 miringnya, terus ini bordesnya. Panjang ini. Bentar, aku hapus dulu. Jadi panjang dari bordes sampai sini. Ini sampai sini. Dari ujung sampai ujung ini 140 cm. Itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini dapat nih.
1.400. Terus 15,6 dapat dari mana? Dapat dari 6D tadi. 6D ini. Yang ini 6D nih. D-nya berapa? D-nya kan 13. Jadi kan 6 kali 13. Kalau dijadiin senti jadinya ini 15,6. Nah, terus masuk di tulang utama arah Y bawah bagian anak tangga atau bagian mereng. Ini bagian mereng. Aku tulisnya anak tangga. Boleh juga sih mereng. Aku ganti. Miring. Ini putih juga nih. Nih, tulangan utama arah Y bawah miring tuh yang mana? Itu yang ini. Bentar. Itu yang ini nih. Dari bawah sini sampai sini. Nah, sampai sini aja. Jadi mulainya itu dari bawah sini kan. Dari bawah sini. Ini kan bawahnya. Terlanjut sini sampai miringnya sini. Makanya rumusnya itu nih 15,6. 15,6 itu apanya? 15,6 itu ini. Yang dari bawah sini. Terus 336 merengnya. Terus 52-nya apa? 52-nya 40D. Yang tadi aku bilang di sini. 40 kali D. D-nya kan tadi 13 juga kan. Makanya itu nih tulisnya di 13. Oh ya, untuk kuantitinya tadi lupa aku jelasin. Nah, ini tadi udah dapat kan. Nah, yang 403,6 dapat dari mana? Nah, terus kuantitinya yang tadi kan yang tulangan utama arah Y atas tadi itu jaraknya nih. Kalau kalian lihat ini di 13.200. Terus 3.000-nya dapat dari mana? 3.000-nya itu dapat dari sini. Ini 3.000. Kan tulangannya tadi panjang kayak gini kan. Gini. Nah, ntar kalian tanya, ntar yang di tengah sini kan ada nih panjang juga. Itu di tengah situ cuma ada satu tulangan doang. Jadi daripada ribet, daripada ngurang-ngurangin ini kan, mending langsung pakai 3.000 nggak apa-apa. Yang di sininya dianggap lurus ada. Tapi aslinya nggak ada, cuman nggak apa-apa. Langsung pakai 3.000 aja, biar mempersimpel. Nah, makanya langsung 3.000 dibagi 200. Karena jarak tulangnya 200. Terus yang bawahnya juga itu 3.000 bagi 200 juga. Karena ini. Bentar. Nah, ini bukan 3.000 bagi 200. Tapi dari lebar, salah ini. Berarti 162 tambah 162. Karena ini kan bagian yang miring. 162 126 1262 tambah 1262. Nah, ini
Karena ini kan dia buat yang mereng aja kan, nggak sampai atas. Kalau yang tulangan yang atas tadi, ini kan dia, ya, hapus dulu. Dia kan tadi sampai atas ini, sampai bordes. Kalau yang tadi kan nggak sampai bordes. Yang tadi kan dia sampai nih, sampai sini doang kan tulangannya. Makanya aku pakainya yang 1262 dari sini doang. Yang bordes soalnya beda lagi. Yang bawah bordes nih. Nah, terus lanjut kalian hitung yang ini. Yang bawah bordes. Bawah bordes itu yang mana? Berarti tulangan bawah di bagian bordes. Berarti kan yang ini nih. Ini tulangan bawah bagian bordes. Nah, ada lebihannya gini. Makanya rumusnya itu nih 52 itu yang lebihannya tadi. 52 itu yang ini. Terus 140 panjang bordesnya. Jadi tadi 52 itu yang ini. Terus 140 itu panjang bordesnya. Dari sini sampai sini. Terus 15,6 ini itu ini overlapnya tadi. Overlap. Bengkokannya tadi. Udah. Nah, buat ininya, buat kuantitinya itu pakainya 3000. Kenapa? Karena dia sepanjang bordes, nggak di merengnya kan. 3000 dibagi 200 karena jaraknya juga 200 yang di bordes di 13.200. Nah, terus kalian cari lagi tulangan utama arah X miring. Arah X berarti yang kayak gini. Arah X itu berarti yang mereng. Gini. Di bagian miring aja. Ntar bagian bordes beda lagi, karena beda ukuran dia. Yang bagian miring ini D-nya D10. Nih, D10 kan. Yang bagian bordes nih D13. Kalau lihat di detail nih, yang bagian miring nih D10. Kalau kalian lihat di bagian ininya, ini kalau bagian bordes nih D13 nih kan. Yang tulangan lapis keduanya. Terus kalau yang miring itu D10. Nih, makanya dibedain. Nah, lanjut nih, kalau yang tulangan utama arah X miring, berarti di yang miring kan. Itu rumusnya ini, 5. 5 itu tadi yang aku bilang. Kalau yang di sini dianggap bengkokannya 5 aja. Jadi kan ntar kayak gini kan tulangannya. Kayak gini deh. Nah, ada bengkokan kayak gini. Nah, ini 5. Bengkokannya 5. Terus ini kan lebarnya 1262 tadi. Kalau jadiin senti ini 126,2. Ini kan. Makanya rumusnya kayak gini. Terus untuk kuantitinya itu nih 2700. Ini salah deh. Bukan 2700 kuantitinya. Pakainya ini 3000 nih, pakainya sisi miringnya, panjang sisi miringnya. 3360. Kan dijadiin mil ini. 3360.
Nah, ini aku kali 4 karena dia kan satu ininya, bentar. Nih, satu sisi miring. Ini nih. Nah, satu sisi ini yang bawah ini, kayak warna ini. Satu sisi ini itu ada 2 kan tulangannya nih. Mana tadi? Nih, ada 2 nih, atas sama bawah. Nah, terus kan miringnya ada 2 ini. Ini juga ada 2. Makanya aku kali 4 ini kan yang bawahnya ada 2, yang atas juga ada 2, makanya aku kali 4 langsung. Gitu, makanya kuantitinya langsung dikali 4. Terus lanjut di tulang utama arah X bordes. Berarti dia yang ini. Di sini. Ini juga 5 cm ditambahnya. Ini 5 cm, ini 5 cm. Ini rumusnya gini. Nih, 5 ditambah 300 sendiri. Terus kan lebarnya tadi 300 maksudnya. Lebarnya ini 300. Ada di detail tangga. Ntar aku kirim file detail tangganya. Kuantitinya rumusnya sama. Pakainya 1400. Salah, pakainya 3000. Bentar. Pakainya 1400 benar. Kan dia kayak gini ntar. Kalau yang bingung gini. Ntar kayak gini. Ini. Berarti kan jaraknya ini dibagi sama jarak antar tulangannya 200. Bagi sama 200. Gitu. Bukan 3000. Kalau 3000 dibagi 200 itu tulangannya arahnya kayak gini. Arahnya gini. Terus ntar kalian dapat total besi buat ini di 13 sama di 10. Totalnya di 10 ini. Ini kayak gini. Terus untuk betonnya. Betonnya tuh kalian ngitung BT-nya balok tangganya. Ini kayak ngitung beton biasa. Terus kalian ngitung sisi miringnya. Sisi miringnya ini panjangnya kan tadi. Kalau dijadiin meter jadi 3,36. Terus lebarnya itu 1,262 yang ini. Lebar sininya. 1,262. Ini sama juga 1,262. Ntar ini kenapa dikali kali 2 yang tangga ya. Nah, terus tebelnya ini tebelnya 0,15. 0,15 itu dapat dari sini. Dapat dari ini. Tebel plat 150 mili. Berarti kan 0,15 meter kan. Kalau jadiin meter. Terus tinggal dikaliin aja. Ini dikali ini dapat. Terus bordesnya juga lebarnya tadi kan 3. Lebar bordesnya itu 3. Lebar bordesnya ini 3. Terus
L-nya itu sini 1400 atau 1,4 meter. Tebalnya sama 0,15 juga. Terus anak tangga. Anak tangga di sini kan ini diketahui untread-nya aja kan. Jadi anak tangga tuh ada attread sama optread nih. Biar gampang keluarnya beda. Nah, jadi yang merah ini namanya untread. Kalau yang kuning namanya optread. Nah, untuk di sini kan diketahui di denah itu di detail itu cuman untread-nya doang nih, 300 mili atau 30 cm. Nah, optread-nya itu kalian anggap 20 nih. Jadi ini kalian anggap ukurannya 20 cm. Itu. Makanya nih anak tangganya 1262 itu panjang sininya tadi 262 terus dikali kalau nyari volume kan ini kan luas kalau nyari volume anak tangga ini kan berarti kan kalian harus tahu luas ini dulu ini kuarsir ini dikali panjang ke sananya kan panjang ke sananya dikali panjang yang nih yang kukuningin panjang ke sananya kan nah kalian berarti kan buatnya dikali panjang dikali panjang yang kekuningin ini kan yang kuarsir kuning ini nah karena ini tadi tuh ininya 30 terus lebarnya itu tingginya 20 lebarnya itu 30 berarti kan kalian cari luasnya yang merah yang kuarsis merah ini caranya pakai rumus segitiga kan bentar. Nih ini adalah bawahnya ding nih setengah alas kali tinggi kan kalau segitiga 0,5 kali alasnya 30 kali tingginya 20 ya kan terus dikali panjang yang kuningnya nih panjang kuning kan 1,262 nah itu dapatnya segini terus jumlahnya itu 18 kenapa 18 18 itu dapat dari nih jumlah anak tangganya nih di sini kan kalian lihat 20 cuman ini anak tangga ke 10 itu kan di bordes anak tangga 20 itu udah di plat jadi ini nggak dianggap untuk anak tangganya itu berarti 20 dikurang 2 kan ini nggak dianggap kan 2 makanya 18 tuh terus backcastingnya backcastingnya itu kalian ngitung backcasting bahu tangga kayak biasa ngitung backcasting terus sisi miringnya ini jadi kalau kalian ini bikin tangga itu ini bentuknya gimana gambarnya ada backcasting di samping sini nah di sini ada backcasting nih
Ini backtesting buat bordes. Ini buat yang sampingnya ya. Samping sini juga ada backtesting. Ini juga. Nah, di sini aku tulisnya sisi miring karena di sisinya kan, kanan kirinya. Kanan kirinya miring. Kan tadi dapat panjang miringnya 3,36 meter. Terus tingginya, nah ini kan tadi tinggi dari platnya si miring tadi kan 150. Nih, 150 nih. 150 ditambah sama tinggi optretnya. Tinggi optretnya tadi kan 20 cm, jadi 0,02. Terus ditambah lagi backcastingnya ke atas lagi. Biar nanti ngecornya betonnya nggak tumpah-tumpah. Ditambah 5 cm. Ini tambah 5 cm. Makanya dapatnya nih 0,4 meter. Volumenya tinggal dikaliin aja. Terus sisi miring. Miring ini berarti tinggal luas yang ini nih. Nih, aku arsir nih. Tinggal platnya doang. Buat backcasting bawahnya. Backcasting bawahnya miring nih, tinggal panjangnya lagi 3,36 dikali lebarnya ini kan. Nah, ini jumlahnya yang tadi itu 4. Kenapa 4? Karena ini kan. Ini jumlahnya kenapa 4? Itu karena ini kan orang lain. Ini kan 1, 2 di sini, 3, sama 4. Gitu. Makanya jumlahnya itu 4. Makanya jumlahnya itu 4. Terus miringnya itu berapa jumlahnya? 2. Ini 2. Bordesnya jumlahnya 1. Nah, bordesnya cara dapatnya gimana? Tinggal kan ini panjang bordesnya 3 meter nih. Ini 3 meter. Terus lebar bordesnya 1400 mili atau 1,4 meter. Tebalnya 0,15. Oh, ini ditambahin 5 cm lagi deh. Nah, rumusnya itu ini. Pertama, kalian ngitung dari ini alas bordesnya dulu. Aku arsir kuning ntar. Yang warna lain deh, biru. Yang gue arsir biru ini. Dan ngitung alasnya dulu. Nih, ini rumus alasnya. Terus yang kedua ini, itu kalian ngitung sisi sampingnya sini. Ini yang gue bulatin warna hijau. Sampingnya ini, kanan kiri. Rumusnya berarti kan 1400 dikaliin sama tingginya kan. Terus dikali 2 karena ada 2 nih. Kan ada 2, ini sama ini kan. Terus ditambah lagi sama sampingnya ini. Nih. Itu yang mana? Itu yang ini. 3000 dikali sama tingginya 0,2.
dapat volumenya dikali 1 dapat volume. Nah, ini volume totalnya. Nah, itu untuk backcasting. Berarti kan udah buat tangga udah selesai kan. Terus aku lanjut buat jelasin yang belum. Kan kalian ini tinggal kerjain ini kan. Kan kemarin kurangnya tangga sama pekerjaan persiapan sama pekerjaan tanah kan. Nah, untuk agar proyek sementara ini kalian tinggal cari keliling dari ini kan pagar proyek sementara ini tinggal keliling bangunannya. Kan pagar mengelilingi bangunan, berarti bangunannya berapa nih? Saya lihat nih bangunannya. Pakai ini juga bisa. Ini kalian tinggal jumlah semuanya. Ini tambah ini dikali 2 dapat keliling. Terus kan ini udah nih keliling pagar proyek udah. Direksi kitnya ini kalian pakai 5 dikali 10 aja ukurannya. Terus listrik dan air kerja nih LS nih lansam. Lansam ini kalian tulis 1. Ini 1. Terus pekerjaan teknis pembersihan lokasi. Pembersihan lokasi itu selebar ini apa namanya? Bangunan tapi ditambah 5 meter kanan kiri. Jadi ini kan kalian tambah 5 meter di sini, 5 meter di sini, terus 5 meter di sini. Kalian tambah 5 meter juga. Juga kalian tambah 5 meter. Tambah 5 meter. Nah, tinggal, jadi ntar kan tinggal gampang lah ya, luasan ini kali ini. Dapat kalian luasannya. Terus kalian lanjut cari pengukuran pemasangan bow plank. Bow plank ini sama kayak pagar proyek sementara, disamain aja. Terus sewa alat angkut vertikal ini lansam kan 1. Nah, terus dimasuk di pekerjaan tanah. Galian tanah fondasi. Galian tanah fondasi kalian tinggal berarti kan kalian cari satu-satu nih. Kan fondasinya ada 3 jenis. Salah. Nih. Ada 3 jenis, F2, F3, F4. F2 itu ada 16 biji ya, 16 buah. Ini kalian tinggal carilah di atas. Berarti kan tinggal rumusnya, ini kan ukuran 3000 kali 3000, 3 meter kali 3 meter. Jadi 3 dikali 3. Nah, terus dalamnya itu, kan itu volume kan tadi. Satunya meter kubik kan, volume berarti. Terus kalian tinggal kedalamannya. Kedalamannya ini kan 2400. 2400. Salah. Kedalamannya ini ditambah lagi nih. 2400 ditambah sama ini yang bawahnya nih. Bawahnya ini kalian lihat dari sini. Nih ada urukan pasir 7 cm sama lantai kerja atau rabat beton 10 cm. Berarti kalian tambah 17 cm. Ini kan tadi 2400 kalian tambah, ini mili, berarti kalian tambah 170. Urukan pasir itu yang mana? Urukan pasir itu ini. Lapis paling bawah ini urukan pasir. Terus lapis kedua ini lantai kerja atau rabat beton. Gitu. Sama pekerjaannya F3, F4 juga kayak gitu.
Terus kalian masuk di galian tanah slough. Galian tanah slough ini berarti slough-nya di elevasi slough-nya di elevasi berapa ya? Nggak ada ya tulisannya. Nah, untuk slough-nya ntar nyusul. Aku kasih tambahan nanti slough. Nah, terus lanjut di urukan pasir bawah fondasi 7 cm. 7 cm ini berarti kan tinggal kalian, kan meter kubik, tinggal kalian ukurannya fondasinya tadi berapa tuh? Misalnya F2 kan 3 kali 3. Berarti 3 kali 3, 9. 9 dikali 0,07. Apa tuh? Dikali sama jumlahnya F2, 16. Dapat tuh. Dan buat yang F16, F2. Ntar F3 itu lagi, F4 itu lagi, terus ditambah semuanya F2, F3, F4. Dapat di sini. Urukan pasir bawah slough. Nah, kalau urukan pasir bawah slough itu kalian tinggal ini. Bentar. Kalian buka di slough. Kita nih, detail slough. Misalnya S berapa nih? Contoh S2. S2 kan lebarnya 300. Ini lebarnya 300 semua ya? Nah, mantap, gampang berarti. Terus kalian buka di sini. Misalnya buat nyari S3. Bagian ini ya. Tadi yang ditanya apa tadi? Urukan pasir bawah slough 7 cm. Nah, berarti kan tinggal pakainya bentang bersih. Tapi mau pakai as to as juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau detail kan bentang bersih. Kalau misalnya kalian udah ngitung slough kan tinggal bentang bersih ngambil dari yang sudah kalian hitung kan, lebih cepat. Nah, pakainya bentang bersih. Kan ini bentang bersihnya dikali sama lebarnya 300. Dan ini bentang bersihnya misalnya berapa nih? 7,3. Ini kolomnya kan 700, setengah-setengah tuh. Jadi 8.000 dikurangi 700. 7,3. Ininya 300 berarti 0,3. Terus tebelnya tadi kan 7 cm. Berarti tebelnya ke sana 7 cm berarti 7,3 dikali 0,3 dikali sama 0,07. Dapat berapa nih? Satuannya meter kubik. Tinggal dikaliin sama jumlah S3-nya berapa. Begitu. Terus kalian masuk di rapat beton lantai fondasi, sama juga kayak hitung tadi yang di atasnya itu. Cuman tinggal dikaliinnya dikaliin 10. Nah, ini buat rapat slough juga sama kayak rumus yang barusan ini aku tulis nih. Kayak gini. Cuman dikalinya nih 0,07 tapi 0,1 karena kan 10 cm dia. Bedanya di situ. Nah, untuk PR-nya buat aku berarti galian tanah slough sama galian tanah kembali. Karena galian tanah kembali kan harus tahu slough-nya tadi kan. Berarti semuanya udah. Untuk deadline-nya ntar hari Senin atau Selasa ya kayak kemarin. Sama. Itu aja dari aku mungkin.